Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bang Arsid di channel 7 titik ya. Pada kesempatan malam ini ya, saya akan mereview mengenai dandang putu ya. Karena kemarin ada yang minta dengan saya, beliau ini mau jualan tapi dandangnya seperti apa. Nah, ini pada malam kesempatan ini saya akan review beserta ukurannya ya. Tapi karena di sini kebetulan meteran tidak ada, saya akan kira-kira aja ya, pakai jari saya kan gitu. Jadi nanti bisa dipakai ya. Karena ya memang ukuran dandang itu nggak perlu harus pas betul ya. Tapi yang jelas intinya kalian tahu dandang putu itu seperti apa. Oke, langsung aja ya. Nah, ini ya contoh dandang putu. Dandang putu itu layaknya seperti dandang-dandang biasa ya. Ini bawahnya ya, ada ini ya. Hanya perbedaannya di atas ini tertutup, ini tidak bisa dibuka ini ya. Nah, rapat nih, tutup. Nah, ada lubang ini ya, lubang ini, terus lubang untuk masak. Ini lubang untuk masak ya. Ini saya cuma, ini dandang ini baru ya, cuma saya kasih 2 lubangnya. Ini bisa 3 kita kasih nanti di sini, atau kita kasih 4 ya, satunya di sini nggak apa-apa ya. Nah, ini saya coba dengan 2 ya. Nah, ini adalah, ini mati juga ya. Ini tempat serulingnya ya, untuk suling putunya ini ya. Nah, jadi nanti mungkin kalian bertanya dari mana masukkan airnya ya, dari sini ya, waktu masukkan air. Nah, dari sini. Nah, ini nanti yang akan kita buat untuk serulingnya ya. Nah, ini nanti masuk sini. Nah, cuma ini kan nanti ditambah lagi ke atas ya untuk serulingnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan review masalah dandang ya, seperti ini. Mungkin nanti kalian membuat dandang ya, kalau di sana ada, di tempat kalian ada pengrajin pembuat dandang ya, bisa lihat modelnya seperti ini. Mati ya semuanya ya. Oke, nah, ini lubang 2, bisa 4 atau 5 terserah ya, tinggal kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dandang ini tidak perlu terlalu besar ya. Nah, ini kenapa saya buat kecil ya. Satu, yang jelas kita ngirit gas. Kalau dandang ini besar berarti isi air kan lebih banyak, maka kita akan boros juga ya masalah gasnya. Makanya dandang ini saya buat kecil. Untuk ukurannya ini tadi saya katakan, saya kira-kira aja ya. Nah, nggak perlu juga pas-pas betul. Ini saya pakai jengkalan tangan saya ya. Nah, ini 5 jari tambah 2 jari. Nah, jadi 1 jengkal ya. Ini lebih 5 jari ya, tambah 2 jari lagi, kurang lebih sekitar 32 cm ini. Nah, kira-kira aja ya. Terus diameter tengah ini ya, 1 jengkal lebih 5 jari ya. Ini 1 jengkal lebih 5 jari ya. Nanti Anda bisa meteri kurang lebihnya segitu. Memang nggak perlu terlalu besar. Jadi nanti untuk isi air, nah ini ya, untuk isi air ini segini ya, 5 jari, 5 jari. Nah, ini airnya di sini gini kurang lebih. Jangan air itu ngisinya terlalu ke atas ya. Kenapa seperti itu? Itu akan pengaruhnya adalah di seruling. Seruling ini nggak bunyi. Kenapa nggak bunyi? Karena uap air ini masih berupa air, bukan berupa uap, tapi air yang keluar, sehingga seruling ini tertutup nanti ya. Makanya paling tidak minimal ini ya, 5 jengkal dari jari ini ya. Nah, berarti segini airnya. Kalau segini, yang keluar di lubang nanti ini adalah uap, bukan air. Tapi kalau kita isi segini ya, maka yang keluar itu bukan hanya uap, tapi dia uap itu membawa air, sehingga seruling nanti ini akan tertutup, jadi tidak akan ada suaranya.
Nah, itu perlu diperhatikan, karena kemarin ada yang tanya kenapa Pak saya kok seruling saya nggak bunyi, padahal dikala kosongan kita tiup bunyi, tapi ternyata setelah dipasang dandang nggak bunyi. Nah itu ya jawabannya ya, karena isi airnya terlalu penuh. Nah kalau segini minimal 5 jengkal ini, uap yang keluar ini betul-betul uap ya, angin uap itu tadi ya, bukan air. Tapi kalau dia ke atas jarak segini, maka yang keluar uap itu membawa air, sehingga ini akan tertutup oleh air sehingga nggak bunyi. Ya, saya ulangi ya, ini panjangnya kurang lebih nih 1 jengkal, taruhlah lebihnya 7. Yang ini diameter tengah 1 jengkal lebih 5 jari ya, kurang lebihnya itu, nggak usah terlalu besar ya, segini aja sedang. Ini kalau Anda mau membawa 4 kilo pun bisa ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak perlu terlalu besar ya, isinya air banyak. Untuk naik di gerobak nanti berat ya, cukup segini aja udah cukup. Nah ini ya, bisa diperhatikan modelnya dandangnya seperti ini. Ini saya lepas dulu ya. Oke, nah, ini bentuknya seperti ini ya, tertutup semua ya, nah, sampingnya ya. Oke, kelihatan ya. Oke, itu masalah dandang. Jadi tinggal kalian kalau mau membuat ya, cari tukang yang bisa membuat, yang kerajinan membuat dandang. Nah, bawa video saya ini ya ke mereka, tunjukkan, maka dia akan tahu ya, akan tahu. Nah ini masalah dandang. Nanti ya tadi sudah saya sampaikan juga mengenai airnya seharusnya berapa, sudah saya sampaikan ya, 5 jari. Nah oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai dandang ya. Nanti lain kali ketemu lagi dengan yang lain ya, maksud saya dengan tutorial yang lain. Ini dandang udah silakan kalau Anda nanti ingin membuat dandang ya, kalian tinggal lihat video saya, bawa ke tukang dandang, video saya suruh tonton ya, pasti dia tahu seperti apa. Terus yang berikutnya, kalau memang kita keterbatasan dengan modal ya, maksudnya masih awal ya, kalian kok maafnya ngomong modalnya pas-pasan, mau membuat dandang ini harganya kurang lebih sekitar 250 sampai 300 ya dandang ini. Nah, kalau memang tidak ada, kita bisa ganti dengan alternatifnya, yaitu kalau Anda pernah lihat tempat seperti kaleng biskuit, tapi bukan kaleng biskuit ya, yang besar, yang biasa dipakai untuk apa, isi apa itu ya, ada kaleng bentuknya kayak kaleng biskuit tapi dia lebih besar daripada itu juga bisa dipakai, yang ada tutupnya di tengah, itu bisa dipakai, tinggal kasih lubang, kasih tempat untuk seruling, bisa kita pakai untuk sementara ya. Kemarin ada yang bertanya sama saya, dia mencoba untuk membuat kue putu dengan dandang untuk kukusan masak seperti biasa ya. Saya bilang ya bisa, tapi kurang bagus, hasilnya juga berbeda ya, kurang bagus. Yang bagus seperti ini, karena betul-betul kita memasaknya adalah lewat uap ini yang keluar ya dari sini ya. Jadi kalau kita jualan pakai dandang biasa itu kayaknya ya gimana lah kan gitu ya, bagusnya seperti ini ya, lebih cepat masaknya ini. Kenapa lebih cepat ya? Kalau dia pakai dandang biasa, kukusan biasa, itu bisa memakan waktu misalnya 1 menit, kalau ini hanya hitungan detik. Kok bisa begitu ya? Karena apa? Uap ini tidak keluar kemana-mana, hanya kefokus ke lubang. Berbeda dengan dandang biasa. Kalau dandang biasa masih keluar uap itu, kalau ini fokus di sini ke lubang. Kalau lubang ini kita kasih 4 ya berarti 4. Pada saat kita memasak, itu di tutorial saya ada, kita buka. Saat sudah selesai kita tutup kembali.
Nah, jadi begitu kita masukkan sini, kita tutup kembali, kan gitu. Mana yang kita buka, ini nanti kita carikan kayu untuk nutup penutup ini. Mana yang dipakai untuk masak, itulah yang dibuka. Ya. Terus satu hal juga lagi perlu diingat, karena kemarin ada juga pertanyaan, pada saat memasak seruling itu kurang suaranya ya. Kenapa seruling itu kurang suaranya? Karena uap itu keluar dari sini, untuk memasak. Tapi pada saat kita itu jualan, ini kan kita tutup. Ini kita tutup dengan kayu atau apa, kita tutup sehingga uap itu keluarnya hanya ke fokusnya ke titik ini, sehingga seruling itu suaranya keras. Tapi saat kita masak, maka kita buka ini sehingga dipakai masak sini, maka seruling akan berkurang. Nah, itu seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin untuk sementara ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada kalian yang kemarin bertanya mengenai review mengenai dandang, ini sudah saya jawab. Silahkan nanti video saya ini dibawa ke tukang dandang ya, suruh tonton sama beliau. Mudah-mudahan dengan menonton video saya ini, beliau tahu seperti apa dandang putu itu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa ke tutorial saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 7 titik.